Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ikhwani minan nabiyyin mursalin kulli ashabi kulli ajma'in wa tabi'ina wa tabi'in tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin khususan li jami'il mu'allifil kutub allati ta'allamna wa ma'allamna min ustadina wa jami' abaina bi abaina wa ummahatina wa ummahati ummahatina wa jaddatina wa jaddati ajdatina wa jaddatina wa jaddati jaddatina wa akhwalina wa akhwalatina masyayikhina masyayikhina jami'al muslimina wa muslimat wal mu'mina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa khususan asyrafil qadri jalin radhiyallahu anhum ajma'ina adallahu alaina al barakatin wa syafa'atin balumin bidarin wa khususan la jami'i mu'assisi Nahdlatul Ulama wa Yasim Asy'ari wa Habasbullah wa Bisri Sansuri wa Khairul Bangkan wa usulihim wa fura'ihim man tasaba ilaihim wa husnul jambil mu'assisi ma'hadil riboya wa usulihim wa fura'ihim man tasaba ilaihim wa husnul jambil ulama il amilin Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selamat sore sahabat-sahabat Aswaja semuanya. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kita kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrati. Baiklah, langsung mawon kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan pembahasan kita yang kemarin, yaitu yang termasuk akhlak baik seorang istri. Kalau kemarin kita membahas tentang bagaimana istri itu sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya, bagaimana seorang ibu mendidik, merawat putra-putrinya dengan sabar dan telaten. Nah, untuk kali ini kita akan mengkaji apalagi ya kira-kira akhlak baik seorang istri terhadap suaminya, tentu saja dalam rangka mencapai sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, barokah dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min husri isyratil mar'ati lizauji alla tashku zaujaha. Ya, termasuk lagi bagusnya akhlak seorang istri adalah tidak menceritakan perihal suaminya tidak menceritakan perihal suaminya atau curhat, tidak mencurhatkan tentang suaminya. Au tadhkura ma tata'allamu minhu, atau tidak menceritakan perkara-perkara yang menyakiti dirinya, perkara yang dilakukan suaminya yang menyakiti dirinya. Au tata'adza bihi, atau menceritakan tentang hal-hal yang tidak disukainya dari suami. Tidak boleh menceritakannya ketika apa? Ketika fil majalisi bainan nisa'i, ketika sedang bersama dengan perempuan-perempuan lain. Intinya jangan membicarakan atau mengeluhkan keadaan rumah tangga kita kepada orang lain. Baik itu walaupun di sini bainan nisa'i, ketika bersama wanita-wanita, tapi tentu juga jangan dilakukan walaupun dengan bukan wanita, dengan laki-laki atau dengan perempuan. Tetap janganlah mengumbar masalah rumah tangga kita kepada orang lain. Dan sekarang curhat niku napa nggih? Jangan curhat, jangan gosip, jangan ngerasani bojo dengan orang lain. Sekarang ngerasani itu sudah naik pangkat, tidak harus keluar rumah, tidak harus ketemu langsung dengan orangnya, dan tidak hanya bisa menjangkau 1-2 orang saja, tapi gosip, curhat itu sekarang sudah gampang sekali. Tinggal duduk manis di rumah, ambil HP, ketik, curhat kita sudah sampai ke seluruh Indonesia, mungkin lewat medsos, Facebook, status WA,
galau sedikit tulis status di WA, galau sedikit nulis status di Facebook. Nah, itu secara tidak langsung kita membuka aib keluarga kita ke mana-mana. Padahal seharusnya suami istri itu adalah seperti pakaian. Pakaian itu fungsinya saling menutupi, saling melindungi, saling menghiasi. Nah, apa yang buruk, apa yang kurang baik dari suami harus ditutupi istrinya, dan apa yang kurang baik dari istrinya ditutupi suaminya. Harusnya kan seperti itu. Sehingga seharusnya suami istri itu punya perasaan, kalau istriku ini nanti terbuka, aku ceritakan kejelekannya, itu sama juga menceritakan kejelekanku sendiri. Dan sebaliknya, kalau aku itu membuka keburukan suamiku, sama juga dengan membuka keburukanku sendiri. Harusnya kan seperti itu. Yang terjadi seperti itu. Jadi apa yang buruk dari pasangan itu juga keburukan kita, harus ditutupi, harus disimpan yang rapi, jangan diceritakan kepada orang lain. Kalau kita tidak suka dengan apa yang dilakukan pasangan, jangan curhat sama orang lain. Curhat sama orang lain itu belum tentu menyelesaikan masalah. Yang ada mungkin malah masalah kita diceritakan kemana-mana, tidak dapat solusi, tapi malah dapat malu mungkin ya, karena masalah kita diceritakan ke mana-mana. Bisa jadi kalau tidak hanya hal buruk saja yang kita ceritakan, kalau kita selalu menceritakan kebaikan, kecantikan, misalnya kegantengan atau kebagusan, kelebihan-kelebihan pasangan kita, bisa jadi orang lain jadi suka sama pasangan kita. Nah, ini kan bahaya. Maka apa yang ada dalam rumah tangga kita itu adalah rahasia suami dengan istri. Jangan sampai persoalan keluarga itu keluar. Jangan sampai persoalan keluarga itu diceritakan atau diumbar-umbar kemana-mana. Kalau mau curhat, ya sama suaminya, apa yang tidak suka, atau sama istrinya, apa yang tidak kita sukai dari pasangan, diceritakan, diomongkan. Bagaimana suami nanti atau istri itu bisa tahu kalau kita nggak ngomong, kita ngomongnya sama orang lain, kan nggak selesai-selesai masalahnya. Nah, ini didukung dengan hadis Nabi, qala sallallahu alaihi wasallam, inni la ubghidul mar'ata, aku Nabi Muhammad sungguh sangat tidak menyukai seorang wanita, takhruju min baitiha tajurru tailaha, di mana wanita itu keluar dari rumahnya dengan menyeret pakaiannya, tashku zaujaha, yang dia itu kemudian di luar menceritakan nyambatne bojone, ngomong nih eleke bojone, niku Kanjeng Nabi sangat tidak suka. Rawahu at-Tabrani bidhafin. Ada juga satu hadis yang kebalikannya ini, bahwa Kanjeng Nabi tidak suka dengan laki-laki yang keluar rumah kemudian dia menceritakan kekurangan-kekurangan istrinya. Jadi sama saja, suami ataupun istri sama saja, jangan menceritakan keburukan atau kejelekan, kekurangan dari pasanganmu. Cuman kenapa yang dipasang di sini adalah hadisnya mar'ah, karena mungkin satu, kita sedang membahas tentang akhlak baiknya seorang istri, jadi yang dipasang adalah hadisnya mar'ah. Yang kedua, mungkin dan sudah terbukti bahwa yang sering curhat-curhat, sering gosip-gosip itu adalah ibu-ibu. Ya. Kalau bapak-bapak mungkin sedikit, tapi kalau ibu-ibu itu, perempuan itu memang lebih gampang untuk gosip atau menceritakan kondisi keluarganya kepada orang lain. Tapi nanti di belakang kita akan menemukan hadis yang mengatakan bukan hanya mar'ah tapi pasangan. Kanjeng Nabi itu mengatakan sebagai pasangan, baik istri maupun suami, janganlah kamu menceritakan masalahmu atau menceritakan keburukan-keburukan pasanganmu kepada orang lain. Ya, jadi jangan dianggap bahwa
ini khusus untuk perempuan saja, bahwa ini masalah ini hanya timpang untuk perempuan saja yang dianggap suka menceritakan keburukan suaminya, atau suami boleh saja menceritakan menjelek-jelekan istrinya di luar, tidak. Tapi sama saja perempuan dan laki-laki, suami dengan istri tetap tidak boleh menceritakan atau mengumbar-ngumbar kejelekan pasangannya. Wa mimma yusa'idu ala husnil isyrati pun. Itu tadi yang keberapa nggih niki? Akhlak baik seorang istri yang kelima kalau nggak salah, adalah tidak menceritakan perkara-perkara yang tidak disukai dari suaminya kepada orang lain. Simpan rapat-rapat, jangan diomongkan, jangan ditulis, jangan dipasang gambarnya dan lain sebagainya, tidak perlu. Disimpan rapi. Kemudian yang berikutnya tentang akhlak baik seorang istri adalah antuti'uhu fi kulli ma ya'muru bihi, mematuhi suami dalam setiap perkara. Kemarin sudah sempat disinggung, mari kita ulangi lagi di sini. Malam yakun maksiatan lillahi, selama perintah suaminya itu bukan menyuruh kepada maksiat. Itla ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, karena sesungguhnya memang karena tidak boleh kita itu mengikuti makhluk, taat atau patuh kepada orang yang menyuruh bermaksiat kepada Allah. Innamat ta'atu fil ma'ruf, taat yang di sini, patuh yang dimaksud kepada suami ini adalah patuh dalam hal melakukan kebaikan. Kan kemarin sudah disinggung, sempat disinggung sedikit bahwa taatnya, patuhnya seorang istri kepada suami ini mutlak, tidak boleh ada alasan, tidak boleh ada keraguan, harus taat, harus patuh, tidak ada alasan apapun. Wa minat taati, termasuk taat itu apa saja? Tadi nggih, taat yang bagaimana toh yang harus kita lakukan kepada suami? Salah satunya adalah alla tunazi'ahur ra'ya, dengan tidak melawan pendapat suami. Walau kanat ta'taqidu anna shawaba fi janibya, walaupun kita merasa bahwa kita yang benar, kan gitu nggih. Biasanya kan lek bener niku ngengkel, nek sing bener aku. Ngomong itu kan ngengkelan kadang. Nah, walaupun merasa pendapat kita itu benar, tapi alangkah baiknya kalau kita memenangkan pendapat suami, tidak melawan pendapat suami. Nggih, ngaten. Malam yakun fil amri mahdurun syar'iyyun, selagi apa yang kita perdebatkan itu bukanlah perkara-perkara yang melanggar syariat, bukanlah perkara-perkara yang menuju kepada maksiat. Wa taslimuha li ra'yihi fil umuril adiyati ghairal asimi khairun wa afdalun. Menerima pendapat suami yang dalam urusan biasa-biasa saja, yang tidak berdosa, itu lebih baik dan lebih utama. Misalnya urusan-urusan biasa itu seperti misalnya suami pengen masang lemari di sini, ya udah nggak apa-apa, nggak usah diperpanjang. Aku nggak suka lemari di sini ada lemari, aku pengennya di sini itu ada foto. Nah, misalnya suami pengen pasang gorden warna biru, kita pengennya warna hijau. Nah, ini kan urusan-urusan biasa yang tidak prinsip, yang kemudian juga tidak berdosa. Apa salahnya kalau kita menyerahkan hal-hal seperti ini kepada suami? Toh juga tidak berdosa, bukan masalah, bukan sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang prinsip. Wa kasiron ma yang sya'u 'anil musyaddati fil ra'yi, banyak sekali wa kasiron ma yang sya'u 'anil musyaddati fil ra'yi munaza'atun wa musyakilun. Ngaten, banyak sekali pertengkaran atau masalah rumah tangga itu terjadi karena perbedaan pendapat antara suami dengan istri yang tidak ada yang mau ngalah. Ngaten. Jadi bukan berarti dalam rumah tangga itu bukan berarti berdebat, berdiskusi atau beda pendapat itu dilarang, bukan. Ya.
yang namanya rumah tangga itu isinya 2 orang, suami sama istri. Pasti isi kepalanya berbeda, ngoten nggih. Isi kepala masing-masing orang itu pasti berbeda. Pasti punya pendapat masing-masing. Nah, apakah ini kemudian nanti si istri tidak boleh sama sekali mengutarakan maksudnya, si istri sama sekali tidak boleh berpendapat? Tidak seperti itu. Tentu mengutarakan pendapat dan berdiskusi dalam sebuah rumah tangga itu penting. Justru harus dilakukan ketika sesuatu itu prinsip dan menyangkut menyangkut sesuatu yang penting dalam rumah tangga. Nah, tentu saja dengan cara-cara yang baik, tidak dengan niat menjatuhkan, menghina atau saling mengalahkan satu sama lain, tidak. Seperti misalnya dalam menyekolahkan anak, misalnya suaminya sing kakung pengine anake mondok, awake dhewe pengine anake sekolah. Lah niki kan bisa didiskusikan, ini bisa dimusyawarahkan. Justru dengan begini maka nanti akan bisa menyamakan persepsi antara suami dengan istri. Nah, dengan berdiskusi kita akan tahu apa sih maunya suami, apa sih maunya istri. Nah, bagaimana memenuhi keinginan suami, bagaimana memenuhi keinginan istri dengan tidak mengorbankan keinginan kita. Itu kan pasti ada jalan tengahnya. Nah, untuk itu di sini loh perlu musyawarah, perlu diskusi. Tentu saja dengan cara dan bahasa yang baik, sehingga seandainya kita menang, seandainya pendapat kita yang dipakai, pendapat pasangan kita tidak dipakai, tidak menyakiti pasangan kita. Jadi bukan berarti seorang istri itu tidak boleh sama sekali untuk berpendapat, boleh. Nah, tapi tentu saja dengan cara yang baik, dengan bahasa yang baik, dengan timing yang tepat, sehingga dihasilkan sebuah keputusan yang disepakati bersama antara suami dengan istri. Jangan sampai nanti istri niku manut mawon tapi grundel ning mburi. Akhirnya ngerasani yang atas tadi, akhirnya ngomong nih eleke bojone, ngomong nih tidak bahagianya dia kepada orang lain. Nah, ini kan malah tidak bagus. Sebenarnya kan rumah tangga niku seni, ngeten ta nggih. Rumah tangga itu sebuah seni mengolah kata, sebuah seni mengolah sikap, bagaimana agar kata-kata kita, sikap kita itu tidak menyakiti pasangan kita. Kan ngoten. Politik mawon piye carane mempengaruhi atau bagaimana cara kita mengutarakan pendapat sehingga pendapat kita itu bisa disetujui pasangan kita tanpa merasa terhina, tanpa merasa dikalahkan. Nah, niku kan politik. Derek piye awake dhewe cara ngomongnya ngoten mawon lho. Nah, sing apik bagaimana cara kita ngomongnya, bagaimana cara kita mengambil waktu yang tepat untuk berdiskusi. Niku mawon pun. Nah, jadi tidak ruwet kok rumah tangga niku. Tinggal bagaimana menyikapi saja. Innal mar'ata al-aqilata qad tatawassalu ila ayyastajiba laha zaujaha. Karena sesungguhnya perempuan yang berakal, perempuan yang bisa mikir, ngaten nggih, perempuan yang bijaksana, yang jembar atine, ngaten. Qad tatawassalu ila ayyastajiba laha zaujaha. Bisa saja dia itu napa jenenge? Mendapatkan apapun yang diinginkannya dari suaminya. Wa ya'malu bi ra'yiha idza tarahatil ainati, dan suaminya itu menerima pendapatnya, bisa saja. Wasa yaradhu bilutfin warifkin, dengan cara yang lembut, dengan cara yang penuh kasih sayang. Ngoten lho. Jadi tinggal bagaimana caranya. Suami juga begitu. Bagaimana caranya menghadapi istrinya, bagaimana caranya mengutarakan pendapatnya agar pasangan kita itu menerima tapi tidak sakit hati. Nah, jadi rumah tangga ini bisa berjalan beriringan, serasi, seimbang kan ngoten.
Akhraja al-Bazari wa Tabrani anna imra'atan qalat ya Rasulullah ana wafidatun nisa'i ilaika. Niki hadis yang mendukung tentang napa niku wau kepatuhan seorang istri terhadap suami. Ya Rasulullah anna wafidatun nisa'u ilaika summa dzakarat malir rajuli fil jihati minal ujri. Niki ngeten. Ada perempuan itu datang kepada Rasulullah. Nah, terus dia itu sowan. Perempuan sowan kepada Kanjeng Nabi. Matur kalau ingin mendapatkan pahala yang seperti laki-laki di dalam berjihad. Pengen melu perang, ngoten lho. Pengen melu perang ben oleh ganjaran sing padha karo wong lanang-lanang. Wal ghanimah juga dapat harta rampasan perang. Kabeh wong lanang oleh perang, jihad fi sabilillah, matine mati syahid, ngoten. Nyapa kok wong wedok gak oleh? Wong wedok kok ning omah ae. Kok wong wedok apa perempuan itu enggak bisa mendapatkan pahala atau derajat yang seperti laki-laki yang mengikuti perang, ngoten ya. Kemudian faqala sallallahu alaihi wasallam, ya. Ablaghi minan nisa'i anna ta'ata zauji wa tarafan bihaqqihi ya'tilu dzalika wa qalilun min kunna may yaf'aluhu. Tirose Kanjeng Nabi wis gak usah perang. Wis ora usah perang. Gak usah bingung melok perang hanya untuk mendapatkan pahala yang sama dengan jihad. Lah apa? Karena sesungguhnya anna ta'ata zauji ngoten wa tarafan bihaqqihi ya'tilu dzalika, karena wis kamu di rumah saja kamu ngeladeni bojomu, karena sesungguhnya taatmu terhadap suamimu ketika kamu memenuhi hak-hak suamimu, ngaten, itu sudah sama, itu sudah baik, lebih baik pahalanya sudah sama dengan jihad fi sabilillah. Wa qalilun min kunna may yaf'alahu, dan sedikit sekali dari perempuan-perempuan itu yang mengetahuinya. Nah, jadi wong wedok niku asline kan dipenakne. Kalau kita mau bicara pahala, ngoten nggih. Kalau kita mau bicara pahala, golek pahala niku gampang. Apalagi kalau sudah jadi seorang istri, apalagi kalau sudah jadi ibu. Itu kalau mau mencari pahala itu sebenarnya gampang sekali. Ya, manut karo bojone ganjaran, guyu kalih bojone ganjaran, ngladeni anake masak, bersihkan rumah, pun ganjaran tok. Tangi turune perempuan, tangi turunnya bangun tidurnya seorang istri sampai tidurnya lagi itu sudah ganjaran tok, asalkan ikhlas. Ngoten, ikhlas bahwa apa yang dilakukannya itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi gak usah sing pernorno, ndak usah pengen jadi seperti laki-laki, atau ndak usah cari, kalau mau bicara ganjaran tidak usah mencari aktivitas yang aneh-aneh, yang berat-berat untuk mencari sebuah pahala yang besar. Karena jadi seorang istri, jadi seorang ibu itu sudah disediakan lahan sama Allah untuk mencari pahala, gampang mawon. Tinggal bagaimana kita mau melakukannya, tinggal bagaimana kita ikhlas atau tidak melakukannya. Kita lanjutkan minggu depan. Kesimpulannya adalah apapun yang terjadi dalam rumah tangga kita adalah urusan kita dengan suami kita. Jangan sampai persoalan-persoalan rumah tangga kita
kita ceritakan kepada orang lain atau kita beritahukan kepada orang lain, apalagi keburukan-keburukan yang dimiliki oleh suami. Kesimpulan yang kedua, kepatuhan terhadap suami itu adalah mutlak, sehingga apapun yang terjadi, seorang istri harus taat kepada suami selagi perintah suami bukanlah untuk melakukan maksiat. Yang ketiga, diskusi dan berdebat sangat diperlukan, sangat dianjurkan dalam rumah tangga untuk mencapai sebuah kesepakatan, untuk mencapai kata kesepakatan dalam menjalani keputusan-keputusan yang diambil dalam sebuah rumah tangga. Cukup sekian pengajian kita pada sore hari ini. Akan kita lanjutkan minggu depan. Wallahu a'lamu bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.